Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video kali ini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan teknologi finansial atau fintech di Indonesia. Perkembangan teknologi finansial atau fintech di Indonesia terbilang cukup pesat, dimulai sejak awal abad ke-20. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam sejarah fintech di Indonesia. Yang pertama, awal mula fintech pada tahun 1950-an sampai 1990-an. Pada 1950-an, munculnya kartu kredit pertama di Indonesia, menandakan awal mula sistem pembayaran non-tunai modern. Pada tahun 1970-an, lahirlah mesin ATM pertama di Indonesia oleh Bank Niaga pada tahun 1987, diikuti oleh bank-bank lain, menjadi cikal bakal era digitalisasi layanan keuangan. Pada tahun 1980-an, penggunaan teknologi informasi mulai diterapkan di sektor perbankan seperti internet banking dan mobile banking. Pada tahun 1990-an, munculnya platform e-commerce dan layanan pembayaran online seperti Klik BCA dan Malindo.net. Yang kedua yaitu era vintage generasi 1.0 atau pada tahun 2000-an. Awalnya pada tahun 2000-an, penggunaan e-banking di Indonesia mulai mengalami peningkatan. Pada 2006, munculnya perusahaan fintech peer-to-peer atau P2P lending pertama di Indonesia yaitu Kredibel. Pada tahun 2010, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK didirikan menandakan dimulainya regulasi dan pengawasan terhadap fintech. Yang ketiga, era fintech generasi 2.0 pada tahun 2011 sampai 2014. Pada tahun 2011, munculnya gelombang baru startup fintech, terutama di sektor pembayaran dan peminjaman. Pada tahun 2013, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI pada tanggal 18 bulan 10 2013 tentang penyelenggaraan layanan pemrosesan transaksi pembayaran atau payment gateway. Pada tahun 2014, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jaya Keuangan atau POJK pada tanggal 18 tahun 2014 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Yang keempat yaitu era vintage generasi 3.0 yaitu pada tahun 2015 sampai sekarang. Pada tahun 2015, vintage mengalami pertumbuhan pesat, didorong oleh penetrasi internet dan smartphone yang semakin tinggi. Pada tahun 2016, OJK mengeluarkan POJK pada tanggal 26 tahun 2016 tentang layanan keuangan berbasis teknologi informasi atau vintage. Pada tahun 2017, jumlah penggunaan fintech di Indonesia mencapai 78%, dengan total nilai transaksi mencapai 202,77 triliun. Pada tahun 2019, lahirnya unicorn fintech pertama di Indonesia, yaitu Gojek dan Tokopedia. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 mendorong akselerasi penggunaan fintech, terutama di sektor pembayaran digital dan e-commerce. Pada tahun 2022, OJK meluncurkan roadmap pengembangan fintech pada tahun 2022 sampai 2025 yang menargetkan Indonesia menjadi hubungan fintech terdepan di Asia. Saat ini fintech Indonesia terus berkembang dengan pesat, dengan berbagai inovasi baru yang terus bermunculan. Fintech telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia seperti meningkatkan inklusi keuangan, mempermudah akses layanan keuangan, menurunkan biaya layanan keuangan, mempercepat transaksi keuangan, dan meningkatkan efisiensi dan transparansi sektor keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh fintech di Indonesia seperti kurangnya literasi keuangan masyarakat, keamanan data dan privasi, ketidakstabilan regulasi, dan akses internet yang belum merata. Pemerintah dan OJK terus berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar fintech dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.